Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Mari saudara sekalian, saya akan membacakan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya niyatahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah." Yang artinya, barang siapa orang itu hanya cuma dunia yang dipikirkan di dalam niatnya, artinya di dalam hatinya ingin ini, kehidupan mewah di dunia, maka oleh Allah akan dipisahkan baginya dalam apa perkaranya. Perkara keinginannya yang ingin mengumpulkan harta kemewahan untuk bersenang-senang sementara hidup di dunia, lupa akhirat, maka oleh Allah tidak akan dikumpulkan perkaranya. Artinya tidak akan dikabulkan hajatnya. Keinginannya dijauhkan oleh Allah sejauh-jauhnya. Lari dunia, harta yang diinginkan menjauh dari orang itu. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai, bukan harta yang diciptakan oleh Allah untuk orang hidup yang kehidupannya hanya cuma harta yang diinginkan, dunia kemewahan yang sementara. Maka oleh Allah keinginannya itu tidak bisa dapat datang kepadanya, bahkan menjauh dari Malang pergi mencari harta ke Surabaya, di Surabaya lari pergi ke Jakarta, Jakarta lari pergi ke luar negeri, habis tambah keluar negeri bangkrut pulangnya. Ini nyata, ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Yang kedua, oleh Allah dijadikan kefakiran melekat di antara kedua matanya. Artinya wajahnya itu dicabut cahayanya, nurnya tidak punya nur, tidak bercahaya. Kehidupannya sudah gelap. Dilihat orang semuanya tidak suka melihatnya. Kenapa? Ya, karena di dalam isi hatinya isi dunia. Jadi ini Allah menjadikan di mukanya itu dicabut nurnya, nggak ada nur cahaya. Walaupun kelihatannya orang itu cantik, tapi tidak ada suatu nur cahaya. Jadi orang yang melihatnya kecantikannya itu bukan menarik, sehingga orang yang melihatnya senang, mengasih sayangi. Tetapi bagaimana orang benci melihatnya mukanya yang tidak ada suatu cahaya, karena hatinya semuanya isi harta, isi dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Yang ketiga, oleh Allah tidak akan mendatangkan Allah kepadanya, ya, melainkan barang yang sudah tercatat di zaman azal. Jadi itu aja yang datang kepadanya. Tidak akan mendapatkan tambahan dari Allah, barokah tidak ada.
Artinya walaupun orang itu datang hartanya kepada orang itu memang sudah tercatat itu. Kalau orang itu ditanya berapa harta, berapa rizkinya, apa miskin apa kaya, jawabnya kaya. Sudah kaya memang. Tapi karena hatinya selalu mencari ingin harta, hidup, dunia, kesenangan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hartanya nyampe ke langit, dicabut berkahnya oleh Allah. Tidak menjadi harta yang membahagiakan kepada dirinya, bahkan menyulitkan, mensusahkan, merasa fakir, merasa miskin, fakir. Ini sebagai suatu tanda bukti kemurkaan Allah kepada seorang yang selalu hatinya menginginkan kehidupan hidup mewah di dunia. Jadi 3 perkara bagi orang yang selalu dalam isinya hanya ingin senang di dunia, lupa akhirat, maka oleh Allah 3 perkara sebagaimana keinginannya tidak bisa membahagiakan, tidak menyukupkan. Ingin ini tidak, walaupun sudah berhasil kurang lagi, ingin ini. Nggak ada cukupnya. Ini menunjukkan bahwanya oleh Allah dipisahkan, dijauhkan keinginannya. Karena bagaimana? Bukan Allah Ta'ala menciptakan kehidupan di dunia untuk bergembira ria di dunia, lupa akhirat. Tapi sebaliknya, bagi hamba Allah yang selalu di dalam keinginannya hanya akhirat, ingin selamat dari siksa kubur apabila mati, ingin diselamatkan dari panasnya api neraka apabila sudah dibangkitkan dari kubur, dan ingin dimasukkan di bawah naungan yang tidak ada naungan di waktu itu melainkan naungan Allah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Bagaimana dalam selanjutnya hadis, man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa atathu dunya wa hiya raghimah. Rawahu Ibnu Hibban wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ini di dalam orang yang kedua, apabila selalu dalam isi hatinya keinginannya akhirat terus, bagaimana oleh Allah? Maka semuanya keinginannya dikumpulkan oleh Allah. Artinya dikabulkan keinginannya. Ingin selamat di akhirat, diselamatkan betul oleh Allah di akhiratnya. Selamat dari siksa kubur, diselamatkan betul oleh Allah di dalam kuburnya. Ingin diselamatkan dari panasnya hari kiamat, diselamatkan juga oleh Allah. Walhasil semuanya keinginannya yang ingin akhiratnya oleh Allah betul-betul dikabulkan. Yang kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Dan tetap Allah Ta'ala menciptakan kekayaan di dalam hatinya. Ini berkah orang yang selalu ingat kepada akhirat, ingin akhiratnya baik, maka oleh Allah hatinya itu menjadi lapang, menjadi kaya. Orang kaya itu bukan kaya harta, kaya hati. Jadi al-ghina ghinan nafs, laisa al-ghina ghinal irad. Orang kaya itu kaya hati. Kekayaan hati ini bisa menjadi orang itu cukup apa perkara yang diinginkan di dunia.
keinginan dunia, walaupun dunia tidak mempunyai keinginan seperti makan, minum, tempat, pakaian, itu ya keinginan dunia artinya. Bukan keinginan untuk kesenangan dunia. Artinya syarat kehidupan orang di dunia oleh Allah disempurnakan, dicukupkan. Berkah hatinya selalu bergantung dengan akhirat, yang selalu ingat kepada mati, mau mencari bekal akhirat. Wa atatuhud dunya wa hiya raghimah. Yang ketiga, ini berkahnya orang yang selalu minta kepada Allah akhiratnya diselamatkan. Di dunia yang tidak disenangi, datang dunia. Dengan sendirinya dunia itu datang kepada orang yang senang kepada akhirat. Jadi dunia ini diciptakan untuk menaati kepada orang yang taat kepada Allah. Allah melarang dunia, jangan kamu mendekat kepada orang yang tidak ingat kepada saya. Itu dunia dilarang oleh Allah, mendekat kepada orang yang tidak ingat kepada Allah. Tetapi Allah Ta'ala memerintahkan bagaimana kepada dunia. Wahai dunia, taatlah kamu kepada orang yang taat kepada saya. Ini. Jadi Allah memerintahkan dunia agar supaya datang bersimpuh di depan orang yang takut kepada Allah. Jadi bagaimana? Contohnya ulama. Sebagaimana ulama itu semuanya ulama ilah, ulama akhirah, bukan ulama su, bukan ulama dunia. Jadi ada ulama itu dunia. Artinya ulama yang senang dunia, harta. Orang yang memang selalu isinya tentang akhirat, terus Allah memudahkan harta yang tidak diinginkan datang bersimpuh ke depannya, mendekat, menaati perintah Allah. Karena Allah memerintahkan kepada dunia, hei dunia, taatlah kamu itu kepada orang yang taat kepada saya. Betapa bahagianya di sisi Allah, hamba Allah yang diselamatkan dari segala sesuatu yang ditakutkan. Selamat dari apa yang ditakutkan, dari siksa api neraka. Diselamatkan, maka dimasukkan ke dalam surga. Betapa bahagianya, luar biasa indahnya kehidupan, mencapai sesuatu apa yang memang Allah menciptakan hambanya untuk mengabdi kepadanya. Dengan janjinya Allah, barang siapa yang mengabdi kepada Allah, maka surga bagiannya. Al-jannatu lil muttaqin. Surga yang diciptakan oleh Allah itu adalah untuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi ini hadis mengajarkan kita agar supaya kita selalu berlomba-lomba seperti apa yang dianjurkan oleh Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombakanlah kalian semua dengan berbuat kebaikan, berbuat beberapa kebaikan, bukan hanya satu kebaikan saja, beberapa kebaikan, agar supaya mendapatkan beberapa kebahagiaan di hadapan Allah apabila sedang kembali besok bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini petunjuk Rasulullah. Barang siapa yang berjalan di dalam petunjuknya Rasulullah akan dikumpulkan besok di hadapan Allah bersama orang yang diikuti. Orang yang diikuti itu akan dikumpulkan oleh Allah
dengan orang yang mengikuti. Orang yang mengikuti dikumpulkan dengan orang yang diikuti. Orang yang diikuti akan dikumpulkan dengan orang yang mengikuti. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Sekian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.